Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, atap bangunan Puskesmas Jatun 1 Karanganyar ambrol. Banjir bandang menerjang Dusun Kragilan Kabupaten Semarang, memutus jalan penghubung antar kampung hingga lahan pertanian dan kolam ikan milik warga. Memasuki masa panen, harga beras di kota Semarang berangsur turun. Atap bangunan Puskesmas Jatun 1 Karanganyar ambrol Rabu dini hari. Akibatnya pelayanan rawat jalan warga terganggu. Staf medis Puskesmas Jatun 1 Karanganyar Rabu siang sibuk memindahkan peralatan medis dan persediaan obat-obatan dari ruang rawat jalan Puskesmas yang atapnya runtuh Rabu dini hari. Akibat diguyur hujan deras Selasa malam. Akibatnya pelayanan kesehatan warga sementara dialihkan ke ruangan IGD dan pelayanan kesehatan gigi dialihkan ke puskesmas lainnya. Curah hujan tinggi di Klaten Selasa lalu menimbulkan banjir yang merendam puluhan hektar sawah di Cawas dan menggerus tanggul Sungai Gamping hingga ambrol. 62 hektar sawah milik petani di desa Bendungan Cawas, Klaten, Rabu pagi terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Jaran setelah diguyur hujan deras Selasa malam. Akibatnya tanaman padi berusia 40 hingga 60 hari terancam gagal panen. Derasnya debit air Sungai Gamping, Desa Dukubayat, Klaten juga menggerus talut sungai tepat di bawah rumah seorang warga bernama Slamet. Talut sungai ambrol Selasa sore. Saya di rumah. Terus? Saya kan langsung ke sini keluar, melihat itu ternyata udah nggak ada, talutnya udah nggak ada, udah hilang. Udah longsor. Khawatir banget mas, semalam nggak bisa tidur. Longsor juga mengakibatkan tembok dan lantai ruang tamu rumah yang sebelumnya sudah retak semakin melebar. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki talut sungai yang ambrol. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tebing setinggi 15 meter di Magelang longsor menutup jalan antar desa akibat curah hujan yang tinggi. Warga pun harus memutar lebih jauh untuk menuju ke kota Magelang. Tanah dari tebing setinggi 15 meter di Dusun Pelambangan, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Magelang ini terus bergerak longsor menutup jalan meski material tengah dibersihkan dengan eskavator Rabu siang. Menurut warga, longsor Selasa malam adalah longsor kedua kali setelah tahun 2023 lalu. Sudah 2 kali. Sebelumnya kapan? Tahun 2023, musim hujan yang kemarin. Di lokasi sebelah mana? Ya ini yang kemarin, yang ini terus ini kan sebelahnya sana, sebelah selatannya. Akibatnya warga Desa Banyuwangi dan Kedung Sari harus memutar lebih jauh dengan jarak 4 km untuk menuju ke kota Magelang hingga material longsor selesai dibersihkan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Banjir bandang yang menerjang di Dusun Kragilan Kabupaten Semarang memutus jalan penghubung antar kampung, pipa air minum serta merendam lahan pertanian dan kolam ikan milik warga. Selain terisolir, kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Ambrol, guys. Video amatir merekam banjir bandang yang melanda Sungai Serang, Dusun Kragilan, Desa Ragunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Selasa sore. Derasnya arus banjir dari Gunung Merbabu memutus jalan penghubung antar kampung. Dampaknya warga tidak bisa keluar kampung karena jalur satu-satunya terputus. Mereka hanya bisa jalan kaki melewati bukit yang cukup tinggi dengan jarak sekitar 800 meter. 4 hektar lahan pertanian milik warga juga tertutup lumpur. Untuk kejadian kisaran 4:30 itu hujan begitu lebat dan air itu meluap begitu cepat dari atas mas ya, karena hujan itu lebih dulu dari atas untuk lokasi di wilayah Kecamatan Tengaran. Ya Allah, kataku muka-muka paling aman ya Allah.
Banjir bandang juga menyapu 5 kolam lele milik warga, padahal ikan lele dalam kolam sudah siap panen. Kerugian pun mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Itu ada 5 kolam, terus isi ikannya kurang lebih 1 kolam kurang lebih sekitar 15 sampai 20 ribu. Nah itu jadi kalau untuk sesaat ini mungkin ya kerugian hampir kurang lebih sekitar 100. Banjir bandang juga memutus saluran air bersih untuk air minum sehingga 229 keluarga mengalami kesulitan air bersih. Warga bersama anggota TNI saat ini berupaya membersihkan sisa banjir dan memperbaiki instalasi air minum yang terputus. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Warga korban banjir Kecamatan Karanganyar, Demak menerima bantuan dari berbagai pihak. Warga masih berusaha memulihkan kehidupan mereka pasca banjir selama lebih dari 2 pekan. Pasca banjir bandang di Kecamatan Karanganyar, Demak, bantuan bagi warga korban banjir datang dari berbagai pihak. Salah satunya relawan Garda Prabowo. Relawan Capres ini memberikan bantuan 4 ton beras dan 300 buah alas tidur kepada warga Rabu lalu. Meski tetap mengatasnamakan relawan Capres, mereka menegaskan bantuan ini tidak memiliki tendensi politik tertentu. Bantuan tersebut dibiayai melalui donasi relawan dari berbagai daerah. Persiapan mudik Idul Fitri 2024 mulai dilakukan pengelola Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Dana Terminal Bus Tirto Nadi Solo. Persiapan dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang saat arus mudik mendatang. Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mempersiapkan arus mudik Idul Fitri tahun 2024 dengan pemeriksaan landas pacu serta melakukan pertemuan dengan seluruh unsur yang terkait operasional Bandara Jenderal Ahmad Yani. Pengecekan dan pertemuan tersebut untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang pesawat saat arus mudik Idul Fitri nanti. Posko Lebaran juga akan dibuka pada H-7 sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya pada moda transportasi udara, persiapan juga dilakukan untuk memastikan moda transportasi darat seperti bus antar kota antar provinsi siap melayani pemudik menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri 2024. Petugas gabungan Satlantas Polresta Solo dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jateng dibantu Dinas Kesehatan Solo mengecek kelaikan armada bus, baik kelaikan teknis maupun surat-surat kendaraan dan tes kesehatan. Berikut juga tes urin bagi pengemudi bus di Terminal Tirto Nadi Solo Rabu lalu. Hasilnya 1 bus ditahan karena tidak dapat menunjukkan STNK asli. Sedang hasil pemeriksaan kesehatan dan urin tidak ada pengemudi bus terindikasi mengidap penyakit berbahaya serta menggunakan narkoba. Ali Mustafirin dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Semarang dan Solo. Puluhan anggota Koperasi BMT Harum Rembang menuntut pencairan tabungan mereka. Mereka mendatangi gedung DPRD Rembang untuk meminta bantuan anggota Dewan. Anggota atau nasabah Koperasi BMT Harum memadati ruang paripurna gedung DPRD Rembang untuk menyampaikan keluhan sulitnya mencairkan uang simpanan berupa tabungan maupun deposito sejak tahun 2023. Pengelola BMT Harum yang juga anggota DPRD Rembang masih diperiksa Polres Rembang. Sementara pengelola koperasi juga sulit ditemui sehingga anggota koperasi meminta bantuan DPRD. Menurut informasi dari anggota, sebenarnya ada 5.000 orang yang menyimpan uang di BMT Harum dengan nilai sekitar 40 miliar rupiah. Tuntutan supaya BMT itu tetap berdiri, tanggung jawab dan cepat cair. Kasihan aliansi-aliansi yang nasabah-nasabah yang sampai sekarang menangis dan sampai sekarang belum bisa cair. Kami harapkan untuk Bapak-Bapak Dewan ini bisa membantu